Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, selamat datang dalam Diklat Daring Guru Cendekia ini, di mana dalam Diklat Daring Guru Cendekia kita akan bertemu atau berdiskusi selama 4 hari berturut-turut Bapak Ibu, di mana hari pertama dan kedua kita akan bertemu dan berdiskusi melalui Zoom meeting, dan dilanjutkan pada hari ketiga dan keempat kita akan berdiskusi interaktif melalui WA Group, di mana di dalam WA Group tersebut sudah bergabung bersama kita semua Ibu Dr. Hamawati MPD selaku narasumber kita pada malam hari ini, seperti itu. Untuk Bapak Ibu ketahui, dalam Diklat Daring Guru Cendekia ini kita berfokus pada karya tulis ilmiah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tertarik atau berminat berkaitan tentang karya tulis ilmiah, silahkan Bapak Ibu bisa mengecek di website kami gurucendekia.id atau bisa menghubungi narahubung kami. Dan kebetulan kenalkan Bapak Ibu, saya Ari Fajri juga bekerja atau menjadi darahhubung dalam Guru Cendekia ini, di lembaga Guru Cendekia ini, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang tertarik dengan karya tulis ilmiah bisa menghubungi saya untuk bertanya. Kegiatan kami setiap bulannya berbeda-beda, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk saya ingatkan Bapak Ibu, dalam Diklat Daring Guru Cendekia ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan tentang fasilitas yang ada seperti sertifikat dan absensi, seperti itu, karena semuanya sudah kami sediakan dan akan kami bagikan 1 hari setelah kegiatan berakhir, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau mencari link presensi lagi, sehingga Bapak Ibu bisa fokus dalam menyimak materi dan dapat mengambil semua yang baik-baik yang pada kegiatan diskusi pada malam hari ini, sehingga bisa berkah untuk diri kita dan orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita akan ke acara pertamanya, yaitu sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendikawan Muda Indonesia. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Mas Ari Fajri selaku moderator dan pengelola acara pada malam hari ini. Izin Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tadi beberapa sudah disapa oleh Mas Ari, ada yang dari Banten, ada yang dari Sulawesi Utara, dari Tomohon, kemudian ada Jakarta, ada Kalimantan Utara, Papua Barat Daya. Wah, ini dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk kita mencoba untuk berkarya nyata. Kita belajar bersama dan berkarya untuk pendidikan, Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, Bapak Ibu, kami dari perkumpulan. Jadi penyelenggara acara ini adalah Perkumpulan Para Cendekiawan Indonesia. Jadi kami berkumpul jadi satu, kemudian membuat sebuah wadah, lalu program yang bernama Guru Cendekia. Jadi Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang kami susun ini untuk Bapak Ibu, khususnya para pendidik dan para pemerhati pendidikan. Yang mana fokusnya pada Guru Cendekia ini adalah Bapak Ibu diminta ataupun kita bersama-sama untuk membuat sebuah karya nyata. Apakah itu dalam bentuk karya tulis, apakah itu dalam bentuk video, ataupun karya-karya yang tentunya itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Apakah dalam branding diri ataupun menjadi karya untuk karir Bapak Ibu semua. Jadi yang namanya karya adalah sesuatu hal yang melekat dalam diri kita sampai mungkin gitu ya, sampai orang ataupun penciptanya tidak ada di dunia ini lagi, tapi karyanya akan abadi. Seperti itu.
Dan alhamdulillah pada malam hari ini, Bapak Ibu, kami menyelenggarakan kegiatan ini ataupun malam hari ini adalah diklat pertama ataupun kegiatan pertama di bulan Juli. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di website kami di gurucendekia.id. Di situ ada 3 kegiatan di bulan Juli. Yang pertama adalah pada malam hari ini berkaitan dengan kita akan coba untuk menyusun modul pembelajaran berbasis proyek. Ya, Bapak Ibu tidak asing lagi dengan sering mendengar singkatan PJBL gitu ya. Apalagi di kurikulum Merdeka, salah satu yang ditonjolkan di sana adalah modul. Kalau dulu RPP, sekarang modul ajar gitu ya. Kemudian di pertengahan bulan nanti ada kegiatan yang berkaitan dengan P5. Ya, ada P5 juga. Kemudian di akhir bulan Juli ini ada kegiatan juga yang berkaitan dengan pembelajaran juga. Bapak Ibu bisa melihat di website kami di gurucendekia.id ya, gurucendekia.id. Kemudian di akhir bulan nanti ada berkaitan dengan menulis. Kami ajak Bapak Ibu untuk menulis artikel populer. Artikel populer itu yang ada di media-media massa yang Bapak Ibu bisa pergunakan sebagai wadah untuk Bapak Ibu bisa menuangkan pikiran, menuangkan ide dan tentunya opini Bapak Ibu berkaitan dengan pendidikan. Lalu kita akan publikasikan di media yang kami siapkan untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini saya selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Indonesia mengucapkan selamat mengikuti kegiatan diklat daring berkaitan dengan tema menyusun modul ajar yang berbasis project Bapak Ibu atau disingkat dengan PJBL yang akan dibimbing ataupun yang akan bersama-sama untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, yaitu Ibu Dr. Rahmawati MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Malang, ya, Bapak Ibu, UM, yang sejatinya tentunya Bapak Ibu, beliau adalah saya anggap ahli di bidang ini. Oleh karena itu kami mengundang beliau untuk bersama-sama ataupun membersamai Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran ataupun menyusun modul ajar berbasis proyek ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita ikhtiarkan, dan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk mengikuti diklat dan saya kembalikan ke moderator. Mas Ari, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD. Baik, selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Dr. Rahmawati MPD. Beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Malang seperti itu. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih untuk Pak Soehardi dan juga Pak Ari. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk berkarya bersama bersinergi dalam membangun negeri. Mohon sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah muncul tayangannya? Sudah muncul, Bu. Apakah tayangannya sudah muncul? Syukurlah. Baiklah Bapak Ibu semua, selamat malam. Masih semangat Bapak Ibu semua? Ada Pak Wahyu Dadi dari SMPN 1 Tangsel, ada Pak Iqbal dari SMAN 3, ada Ibu Hendrika, ada Pak Agus Gustiawan, ada Pak Sulaiman Umar, dan Bapak Ibu semuanya. Kita di sini belajar bersama, kita berdiskusi bersama bagaimana esensinya terkait dengan penyusunan modul pembelajaran berbasis proyek. Baiklah Bapak Ibu semua, mohon izinkan saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama, ketika kita berbicara terkait kurikulum Merdeka, atau lebih dikenal dengan IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka.
Secara operasional di setiap satuan pendidikan itu lebih fleksibel. Itu yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya atau kurtilas. Nah, di mana secara desain operasionalnya implementasi IKM di satuan pendidikan itu didasarkan pada 5 poin utama. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Satuan pendidikannya pendidikan dasar, menengah, atau seperti apa. Karakteristik di sini terkait juga potensi yang dimiliki oleh sekolah. SDM-nya, budayanya, lingkungannya, infrastruktur atau sarana prasarana, dan sebagainya. Nah, selanjutnya visi, misi, serta tujuan. Setelah mengetahui karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu, baru nanti akan dirumuskan yang namanya visi, misi, dan tujuannya. Sekolah saya sudah ada, Bu Rara. Visi, misi, serta tujuan plus sasarannya. Kemudian salah satu esensi yang mendongkrak kemajuan pendidikan adalah bagaimana kemampuan kepala sekolah, kemampuan guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ini dalam mengorganisasikan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran ini meliputi rencana pembelajarannya, RPP, RPS. Kalau dulu kita mengenalnya ada RPP, ada SAP. Tetapi dalam IKM ini ada yang namanya RPP itu harus mencapai CP, capaian pembelajaran. Kemudian kalau mau mencapai CP harus ada TP, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran itu nanti dapat diperoleh melalui ATP, alur pencapaian tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Mulai dari Bapak Ibu merumuskan ini sketsa dasar modulnya atau mata pelajarannya, jumlahnya berapa, kemudian pertanyaan pemantiknya seperti apa, metodenya menggunakan apa, dan dari ranah pengembangan profil pelajar Pancasila itu masuk ke komponen yang mana? Gotong royongkah? Kemandiriankah? Kebinekaan global, pluralistis atau sebagainya. Nah, dalam rencana pembelajaran itu nanti yang akan Bapak Ibu ungkap. Dalam rencana pembelajaran selain ada yang namanya CP, TP, ATP juga dipermudah dengan adanya modul ajar. Gunanya apa modul ajar? Sebagai salah satu supporting system, faktor pendukung Bapak Ibu dalam mengoperasionalisasikan pembelajaran yang akan dilakukan kepada muridnya. Nah, dari situ nanti perlu dilakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dilakukan oleh siapa? Pendampingannya oleh kepala sekolah, oleh pengawas. Sekarang ini ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada fasilitator guru penggerak atau fasilitator sekolah penggerak. Nah, itu nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu. Tapi apakah mungkin ketika jumlah fasilitator, jumlah sekolah penggerak, atau jumlah guru penggerak itu masih dalam persentase sekitar 17-20%, sedangkan masih banyak guru-guru yang belum termasuk menjadi guru penggerak. Nanti diharapkan yang sudah menjadi guru penggerak, sekolah penggerak itu mampu mengimbaskan bagaimana pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajarannya untuk dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang belum termasuk kategori sekolah penggeraknya. Nah, dalam proses pendampingan biasanya ada yang namanya pelatihan, ada IHT, in-house training, dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika sekolah Bapak Ibu tidak termasuk ke sekolah penggerak? Di sekolah Bapak Ibu tidak ada guru penggeraknya. Bapak Ibu tetap bisa untuk melaksanakan dan mengimplementasikan IKM berdasar panduan baik itu perpres, baik itu aturan kebijakan maupun bagaimana tahapan-tahapannya. Salah satunya seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini, yaitu sebagai wujud pengembangan profesional Bapak Ibu mengikuti berbagai diklat, kegiatan, pelatihan, dan sebagainya.
Jadi secara standar operasionalnya ketika berbicara IKM itu perbedaan yang paling signifikan dalam IKM ini sekolah diberikan keleluasaan yang lebih untuk mengeksplor potensinya, talentanya yang dirumuskan dalam yang namanya komponen-komponen pembelajaran termasuk modul ajar. Nah, ketika kita berbicara modul ajar atau modul pembelajaran berbasis proyek, ini seringkali dimaknai bahwa yang namanya modul pembelajaran berbasis proyek ini khusus pelaksanaan P5-nya atau penguatan profil pelajar Pancasilanya saja. Tidak, Bapak Ibu, tetapi terkait dengan penyusunan modul pembelajaran berbasis proyek ini bisa dikategorikan untuk P5 didasarkan pada Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sebelumnya kita P3 ya, profil pelajar Pancasila sekarang menjadi P5 per 2022. Ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana disusun berdasar standar kompetensi lulusan. Kan ada 8 standar ya, berdasarkan ini Permendikbud nomor 4. Nah, bahwa ada 8 standar itu terkait P5-nya. Lalu bagaimana Bu ketika nanti saya akan menyusun modul pembelajaran berbasis proyek, tapi itu bukan sebagai wujud refleksi P5. Maka Bapak Ibu wajib menggunakan pendekatan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, di mana selama ini Bapak Ibu mungkin biasa menggunakan studi kasus. Bapak Ibu lebih menggunakan pengamatan. Bapak Ibu lebih menggunakan ini PBL, Problem Based Learning. Jadi ada masalah dibawa ke kelas, siswa-siswanya diminta menyelesaikan masalah, kemudian hasil penyelesaiannya dipaparkan. Nah, dalam PJBL atau Project Based Learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam program atau proses pembelajaran intrakurikuler di dalam kelas, di mana salah satu model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning. Artinya, model pembelajaran yang akan Bapak Ibu buatkan modul ajarnya harus didasarkan pada proyek. Proyek ini hindari untuk memaknai proyek itu harus besar, harus ada prototipenya, harus ada produknya. Meskipun itu portofolio berupa hasil gambar, itu bisa dikategorikan yang namanya proyek. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum saya menjelaskan terkait dengan penyusunan modul pembelajaran berbasis proyek, ini ada beberapa perbedaan-perbedaan antara modul ajar, bahan ajar, dan modul proyek. Nah, secara definisi, yang disebut modul ajar itu dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan, serta bagaimana asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP, alur tujuan pembelajaran. Sedangkan bahan ajar itu merupakan materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan. Ini dapat berupa cetak, dapat berupa infografis, maupun non-cetak, bisa dari video, YouTube, dan sebagainya. Nah, bahan ajar ini dapat dikatakan sebagai materi pendukung. Jadi bahan ajar itu hanya sebagai materi pendukung dalam modul ajar yang didasarkan pada capaian dan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Sedangkan modul proyek ini dokumen yang berisi tujuan, langkah, media, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan juga dapat Bapak Ibu susun, dapat Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di kelas menggunakan model pendekatan Project Based Learning atau PJBL.
Nah, kalau modul ajar tujuannya ini mendukung pencapaian kompetensi terkait profil pelajar Pancasila dalam setiap tahap perkembangan di satu mata pelajaran. Kalau bahan ajar ini hanya membantu pemahaman saja terkait topiknya apa, misalkan topik tentang lingkungan hidup, tentang daur ulang sampah, ya sekedar itu saja. Tetapi ketika berbicara modul proyek, ini sebagai penguat karakter profil pelajar Pancasila melalui tema-tema strategis yang bersifat lintas disiplin yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, modul ajar ini acuannya ATP, alur tujuan pembelajaran, sedangkan bahan ajar ini tujuan pembelajaran, TP-nya. Kan ada JP, TP, ATP, baru modul ajar. Nah, kalau modul proyek ini untuk profil pelajar Pancasila, di mana ada 3 hal utama, dimensi, elemen, dan subelemen. Nah, di mana ada yang namanya asesmen di akhirnya, karena ada 4 tahap utama, ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, untuk modul ajar, pengampunya ini bisa wali kelas dan pendidik mata pelajaran. Bahan ajar ini sama, wali kelas dan pendidik mata pelajaran. Modul proyek ini tim fasilitator. Jadi kalau yang namanya modul proyek ini ada tim khususnya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dari ketiga hal yang tadi saya sampaikan, yang paling mendasar terkait perbedaannya, modul ajar ini mendukung capaian pembelajaran. Modul proyek menguatkan profil pelajar Pancasila, bahan ajar memahamkan tema atau topik yang dibahas. Nah, ini terkait perbedaan yang paling mendasar. Nah, sebelum Bapak Ibu menyusun terkait dengan modul ajar berbasis proyek, maka dalam proses pembelajaran Bapak Ibu itu harus berbasis pada proyek atau PJBL, Project Based Learning, di mana ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Ada fasenya, ada tahapnya, ada alurnya, di mana siswa atau peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajarnya. Nah, perbedaannya untuk PJBL, Project Based Learning, dengan PBL, Problem Based Learning, kalau PJBL itu ada artefak, ada bukti konkretnya, ada produk. Meskipun produk itu sederhana. Kemudian untuk PBL, Problem Based Learning, ini sekedar memecahkan masalah saja. Selanjutnya untuk PJBL, permasalahannya itu kompleks. Bisa dari bagaimana penentuan tema, bagaimana penentuan dimensi, elemen, subelemen, dan sebagainya. Tetapi dalam PBL itu permasalahannya lebih sederhana. Permasalahan dibawa ke kelas, diskusi dilakukan di kelas, kemudian siswa ini diminta untuk mengungkap kalau ada masalah A, kira-kira solusinya seperti apa, sebatas itu. Tetapi untuk project based learning tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu, karena ada refleksi setelah evaluasi. Jadi problem based learning ini lebih kecil dibanding project based learning karena hanya proses empesis. Tetapi kalau project itu produk, ada tagihan akhir, ada produknya. 7 hal yang esensi terkait dengan project based learning itu, yang pertama ini challenging problem, ada banyaknya masalah yang kompleks. Dari masalah yang kompleks itu kemudian dilakukan analisis inquiry, dilakukan yang namanya observasi, penentuan, ini masuk kategori yang mana. Kemudian ada authenticity, di mana autentiknya masalah ini ketika dikaitkan dengan tema ini, bagaimana saya membawanya ke kelas. Selanjutnya ada student voice and choice. Jadi karena ini lebih ke student center learning, jadi peserta didik, siswa ini lebih banyak mengeksplor. Eksplorasi itu lebih banyak dari siswa dibanding dari guru. Baru antara hasil eksplorasi siswa disampaikan ke guru, bersama-sama menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan proyeknya.
Selanjutnya ada refleksi. Refleksi ini baik dari siswa maupun dari guru terkait dengan hasil proyek yang telah dicanangkan. Kemudian ada kritik dan revisi untuk perbaikan, dan baru nanti produk itu dipublish, dipublikasi, dipamerkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, karakteristiknya adalah siswa secara aktif menyelesaikan suatu proyek. Penyelesaian ini kelemahannya ya Bapak Ibu memerlukan waktu yang relatif lama dibanding Bapak Ibu menggunakan pendekatan studi kasus. Oh, di kelas saya itu ada 30 siswa. Dari 30 siswa yang memenuhi nilai yang seharusnya itu dipenuhi oleh mereka, misalkan saya membuat standarnya 80, itu baru 25. Berarti kurang berapa yang belum memenuhi? Itu sekedar studi kasus, melihat, memantau, mensintesis. Tetapi ketika kita berbicara project atau PJBL, ini ada yang namanya produk-produk yang dihasilkan oleh siswa melalui pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan ini secara konkret, secara nyata. Karena ini durasinya ini lama dalam penyelesaiannya, ini menjadi salah satu kelemahan PJBL-nya. Nah, komponen-komponennya yang pertama mengidentifikasi dan merumuskan proyek. Jadi misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa dan guru ingin membuat proyek hasil wawancara yang terintegrasi digital. Nah, diidentifikasi dulu. Kalau saya mau menghasilkan hasil wawancara yang terpercaya, kemudian berbasis digital, itu langkah-langkah yang harus saya lakukan seperti apa? Itu untuk satu kelas kira-kira berapa nanti pesertanya? Informanya itu apakah antar siswa atau guru mata pelajaran lain atau kepala sekolah atau melibatkan masyarakat sekitar? Kemudian nanti prosesnya seperti apa? Apakah direkam, apakah dicatat? Kemudian bagaimana nanti triangulasi data dan sebagainya. Nah, kemudian hasil akhirnya nanti harus ada apa? Hasil laporan pelaksanaan wawancara. Hasil laporan itu termasuk produk karena itu sudah melalui rangkaian proses di mana capaian pembelajarannya yang telah Bapak Ibu tentukan sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah adanya hasil karya wawancara yang dilakukan oleh siswa kepada orang lain. Misalkan kelompok 1 temanya tentang hobi, kelompok 2 temanya tentang cita-cita, kelompok 3 misalkan temanya tentang lingkungan misalkan. Nah, di sini diidentifikasi. Selanjutnya dari proses identifikasi disusun rancangan penyelesaiannya. Kira-kira hasil kerja siswa saya dikatakan ini selesai ketika laporannya sudah jadi, sekedar jadi dicetak atau sudah diunggah secara digital. Nah, di sini nanti CP ini nanti yang harus Bapak Ibu capai ketika membuat modul ajar. Karena modul ajar itu lahir dari serangkaian upaya untuk mencapai CP, capaian pembelajaran. Di bawah capaian pembelajaran ada TP, tujuan pembelajarannya apa? Oh, karena ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Melalui wawancara kita dapat mengeksplor, menggali makna secara mendalam dari informannya, tujuannya. Memberikan apa efeknya, dampaknya dalam profil pelajar Pancasila? Oh, ini ada yang namanya kemandirian, ada berpikir kritis karena siswa itu mampu menggali pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan untuk mengetahui segala sesuatu lebih mendalam. Nah, ketika menyusun modul ajar tentunya tidak terlepas dari pemenuhan dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dikumpulkan informasinya, diolah, baru penyusunan laporannya. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, ada sintaks model pembelajaran PJBL. Nah, ada ciri khususnya. Jadi ada 4 ciri khususnya. Yang pertama, ownership. Siswa dan guru bekerja sama untuk menentukan proyeknya apa. Bisa antar guru mata pelajaran juga ketika ini sebagai implementator P5-nya.
Tetapi ketika implementasi modul ajar di kelas saja, itu dikoordinasikan dengan siswanya saja. Jadi ada dua hal yang dapat Bapak Ibu lakukan terkait penyusunan modul ajar berbasis proyek. Kalau ini untuk implementasi di kelas, proyek itu bersama-sama dengan siswa. Ini nanti syarat utamanya Bapak Ibu model pembelajarannya harus menggunakan PJBL, ada tagihan produknya. Itu ketika Bapak Ibu akan menyusun modul pembelajaran berbasis proyek untuk proses pembelajaran di kelas. Namun, ketika Bapak Ibu ingin menyusun yang namanya model pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, ini nanti sinergisasinya, kerjasamanya, koordinasinya bisa melibatkan lintas disiplin keilmuan. Bisa antara guru matematika dan guru kesenian, dengan guru bahasa Indonesia, melibatkan kepala sekolah, ada tim kecil terkait dengan proyek yang akan digaungkan atau yang akan dicanakan di sekolah itu. Misalkan ada yang namanya Ki Hajar. Ki Hajar itu merupakan program unggulan terkait dengan bagaimana menyusun modul ajar proyek untuk P5-nya. Ki Hajar itu bagaimana tentang berkarya ya. Ki Hajar, misalkan kisah intensitas Hajar berarti hasil karya. Nah, Ki Hajar, misalkan membuat program seperti itu untuk sekolahnya. Itu bisa bersinergi guru bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Tetapi ketika Bapak Ibu membawa menyusun modul ajar atau modul pembelajaran berbasis proyek di kelas, ini harus didasarkan pada model pembelajaran proyek terlebih dahulu. Ada ownership bagaimana siswa dan guru ini mengelolanya. Ada kreativitas, ada kolaborasi, dan ada critical thinking. Karena PJBL bukan sekedar memecahkan masalah, mencari solusi, tapi dari solusi ini nanti ada karya nyatanya, produknya seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan teacher ya, terkait dengan bagaimana nanti ketika Bapak Ibu menjadi guru, ketika akan mengimplementasikan yang namanya PJBL. Nah, guru yang akan menerapkan PJBL harus mampu questioning. Jadi, mengeksplor pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk peserta didiknya. Pertanyaan pemantik, pertanyaan afirmatif, dan sebagainya. Kemudian direncanakan, kira-kira proyeknya nanti seperti apa ya? Capaian pembelajarannya apa? Untuk mencapainya itu tujuan pembelajaran yang harus saya masukkan apa, Bu? Dan juga ada researching, bagaimana Bapak Ibu ini menyediakan yang namanya bahan ajar, yang namanya penunjang pembelajaran itu dalam mendukung yang namanya dengan kegiatan proyek itu sendiri. Kemudian dari segi siswanya, karena ini student center learning, ini harus lebih mampu mengkreasikan, mampu mengimprovisasi, ATM, amati, tiru, modifikasi boleh. Dan juga mampu untuk mempresentasikan karyanya. Jadi ini 3 kunci utama bagi guru maupun siswa terkait bagaimana menyusun modul pembelajaran berbasis project yang nanti hasil akhirnya itu mampu mencapai capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu harapkan. Nah, karakteristik untuk project based learning ini ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama, menekankan aktivitas pembelajaran siswa. Jadi ini ditekankan pada proses pembelajaran siswa. Nah, di sini ada student center berpusat pada siswa. Artinya apa? Siswa bukan sekedar menjadi problem solver, tetapi juga mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan itu juga menjadi investigator. Benar nggak sih kira-kira keputusan yang saya ambil? Dan juga ada yang namanya bentuk otentifikasi dokumen konkret. Ada bukti otentiknya. Nah, di sini siswa berperan sebagai pekerja sesuai dengan bidang ilmu. Arti pekerja di sini, siswa yang lebih banyak bergerak. Guru sebagai fasilitator, katalisator, dan motivator. Selanjutnya, karakteristik yang kedua terkait dengan project based learning ini adalah long term, jangkanya panjang.
Sehingga karena panjang waktu proses pembelajaran, tentunya harus kreatif menjadi seorang guru untuk membuat suasana kelas ini tidak jenuh, tidak membosankan. Selanjutnya yang ketiga, terintegrasi dengan isu-isu nyata dan merupakan isu keseharian. Jadi ketika kita sesuaikan dengan gold standard problem based learning, di mana ada 7 project based teaching practice, kalau kita PBL itu kita hanya sampai evaluate saja atau sekedar analyze. Jadi ini grafik pertama, ketika seorang guru itu hanya sekedar memberi ingatan kepada siswanya, itu adalah fase paling dasar, remember. Siswa hanya mengingat, tapi nggak paham. Ingat saja, 1 tambah 1 sama dengan 2, sekedar ingat. Tapi nggak paham, kenapa 1 harus ditambah 1, kenapa kok nggak 2 dikurangi sekian misalkan. Nah, ini sekedar remember, itu adalah tingkat yang paling dasar. Selanjutnya understand, sudah ingat, paham, itu tingkat di atasnya. Kemudian apply, kemampuan untuk mengaplikasikan, itu ada di tingkat ketiga. Kemudian kemampuan analyze ini lebih kepada bernalar kritis kalau dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian mengevaluasi, kalau PBL itu sekedar paling mentok, paling tinggi hanya sampai evaluate atau evaluasi atau evaluating. Tetapi kalau project based learning itu ke create, bagaimana mengkreasikan produk, bagaimana menyusun kerangka model dan sebagainya. Jadi itu tatanannya paling tinggi ketika Bapak Ibu menggunakan model pendekatan PJBL dalam proses pembelajaran. Nah, ketika tadi sudah saya sampaikan kalau untuk P5 kolaborasinya itu dalam satu sekolah lintas disiplin. Kalau untuk penyusunan modul pembelajaran di kelas ini sesuai dengan tema yang dipilih dengan syarat guru menggunakan model pembelajaran PJBL dalam menyusun modul ajar, maka konsep modul ajar ada 5 hal yang penting. Apa yang disebut dengan modul ajar? Kalau tadi di awal saya sudah memberi perbedaan modul ajar, sekedar mencapai capaian pembelajaran. Bahan ajar sebagai menunjang dari topik tema yang dipilih dalam modul ajar. Tapi kalau modul project itu bukan sekedar isinya bahan ajar, isinya modul ajar, tapi dari modul ajar itu ada bentuk konkretnya, ada prototipenya. Nah, konsep modul ajar kriterianya itu esensial, hal-hal inti, menarik, bermakna, menantang, relevan, kontekstual, dan berkesinambungan. Karena ketika kita berbicara proyek, nggak mungkin saya memberi proyek membuat laporan wawancara, informannya kepala desa, dalam 2 JP saya ngajar harus selesai, nggak mungkin. Ketika kita berbicara project, kalau kita berbicara problem based learning, PBL mungkin bisa. Tetapi kalau project, pasti siswa itu harus diberi waktu dulu observasi ke desanya, menemui kepala sekolah, menemui kepala desa, dan sebagainya sesuai tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya, sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman dirancang secara sistematis dan menarik. Selanjutnya, implementasi dari ATP, alur tujuan pembelajaran, yang dikembangkan dari CP. Ingat ya Bapak Ibu, terkait IKM, kita paling tinggi CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran bisa dicapai kalau ada tujuan pembelajaran. Untuk mampu mencapai tujuan pembelajaran harus tahu alur tujuan pembelajaran. Ada konten, ada materi, kemudian bagaimana itu dikemas semenarik mungkin untuk mencapai tujuannya. Alurnya seperti apa? Di mana alur itu nanti dapat diketahui ketika salah satu hal yang paling menunjang adanya modul ajar. Nah, implementasi dari ATP dikembangkan dari CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Sasarannya mau ke arah mana? Kemandiriannya saja kah?
untuk siswa, atau bernalar kritisnya, atau gotong royongnya, atau kebinekaan globalnya, atau beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini harus wajib ada dalam yang namanya modul ajar. Jadi tujuannya kemana, capaiannya apa, alurnya seperti apa. Nah, selanjutnya modul ajar ini disusun sesuai dengan fase, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajarannya, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi kan terkategori fase A untuk kelas berapa, fase B. Nah, itu saya yakin Bapak Ibu sudah memahami terkait hal itu. Jadi kita akan lebih sharing terkait bagaimana ketika nanti Bapak Ibu menyusun model pembelajaran berbasis proyeknya. Nah, sasarannya di lingkaran ini Bapak Ibu, modul ajar ini merupakan penunjang ATP, alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini untuk menunjang TP, di mana TP ini menunjang capaian pembelajaran. Untuk apa? Mencapai yang namanya profil pelajar Pancasilanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan komponen modul ajar. Ada 3 komponen utama. Ini modul ajar secara umum, ya Bapak Ibu, bisa untuk SD, bisa untuk SMP, SMA, SMK, ataupun MA. Ini secara umum, ada 3 komponen. Nah, yang membedakan modul ajar tidak berbasis proyek sama berbasis proyeknya apa? Kalau berbasis proyek, diterapkan di kelas, gurunya wajib menggunakan pendekatan PJBL. Tapi kalau modul ajar tidak berbasis proyek, karena nggak ada produk, nggak ada prototipe, itu bisa menggunakan model pendekatan studi kasus, problem based learning, maupun model-model yang lainnya. Nah, ada 3 hal. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Informasi umum ini terdiri dari identitas sekolahnya, kompetensi awalnya apa terkait mata pelajaran A misalkan. Terus profil pelajar Pancasila yang akan dicapai itu apa? Kemandiriannya kah? Berpikir kritis kah? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kah? Nah, kemudian bagaimana sarana dan prasarananya? Nanti kira-kira saya akan mengajar menggunakan PowerPoint. Atau saya akan nanti melibatkan masyarakat sekitar yang ada di dekat sekolah saya. Karena ini terkait dengan tema lingkungan sosial misalkan. Materinya terkait pasar misalkan. Atau jual beli. Kemudian siswa-siswa nanti diarahkan untuk berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah yang memiliki toko meracang atau toko kecil di rumahnya misalkan. Nah, targetnya peserta didiknya berapa? Itu juga harus dicantumkan. Bu, di kelas saya itu ada 30, Bu, peserta didiknya. Dari 30 ini yang 2 anak ABK misalkan. Anak berkebutuhan khusus. Apakah kira-kira diperlukan saya membuat modul ajar itu secara umum atau saya memasukkan diferensiasi learning itu? Nah, akan lebih bagus ketika Bapak Ibu menyediakan dua-duanya. Ketika di kelas Bapak Ibu ada yang berkebutuhan khusus. Komponennya sama. Yang membedakan isinya nanti dalam target peserta didik dan kompetensi awal bisa dijabarkan lebih rinci sesuai dengan kondisi dan situasi kelas Bapak Ibu. Selanjutnya, model pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau berbasis proyek, ini wajib model pembelajarannya adalah PJBL. Selanjutnya yang kedua komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yang mengandung sesuatu yang membuat siswa itu penasaran, sehingga ingin tahu lebih terkait dengan topik atau tema itu. Selanjutnya persiapan pembelajarannya seperti apa, menyediakan kahot misalkan, menyediakan rubrik pengerjaan, menyediakan PowerPoint, atau menyediakan media-media pembelajaran lainnya. Kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, bagaimana nanti asesmen yang akan dilakukan, bagaimana pengayaan atau remedialnya, dan refleksi. Refleksi di sini baik bagi peserta didik, siswanya, maupun bagi guru. Jadi bukan serta-merta hanya untuk siswa. Guru juga perlu merefleksi, kira-kira modul ajar yang saya gunakan, kemudian proses pembelajaran yang saya lakukan mencapai capaian pembelajaran
pembelajaran tidak. Nah, itu bersama-sama nanti melakukan refleksi. Komponen yang ketiga ada lampiran, ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka, dan sebagainya. Nah, yang perlu diingat ya Bapak Ibu, untuk nanti terkait dengan bagaimana nanti Bapak Ibu akan menyusun yang namanya modul ajar, itu selain komponen inti, ini untuk informasi umum dan juga lampiran, Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Selain komponen inti, misalkan saran prasarana saya tulis ruangan kelas gitu aja Bu, nggak perlu saya detailkan, nggak apa-apa, sesuai dengan kondisinya. Targetnya mungkin berbeda-beda. Guru di sekolah 1, di kelas 1 misalkan ada 30 peserta didiknya. Di sekolah lain kelas 1-nya hanya ada 10 misalkan. Nah, untuk informasi umum dan lampiran boleh berbeda. Tetapi untuk komponen inti wajib semuanya ada. Bu, gimana kalau di lampiran itu saya hanya ada lembar kerja peserta didik sama daftar pustaka? Nggak saya kasih glosarium. Nggak saya kasih bahan bacaan untuk guru dan peserta didik, boleh, nggak apa-apa. Tetapi untuk komponen inti ini wajib ada. Nah, selanjutnya komponen modul ajar itu ada 4 poin utama. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan. Untuk apa kebebasannya? Untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi kalau istilahnya itu, ketika Bapak Ibu mau mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang dikatakan merdeka itu kan memberi kebebasan. Bebas untuk siswanya, bebas juga untuk gurunya. Jadi kalau IKM Bu, karena ini wajib, saya itu masih kesulitan menyusun modul ajar, saya masih kurang tahu bagaimana menyusun CP, TP, ATP Bu. Ini bukannya saya bebas, justru saya malah menjadi beban. Nah, tujuannya kan ini untuk memberi kebebasan Bapak Ibu mengeksplor situasi dan lingkungannya. Kalau yang sudah disediakan di platform ID Belajar, di platform Kemendikbud itu banyak. Bu, ini saya lihat contoh-contohnya kok susah ya. Kok bagus ya, tapi kondisi sekolah saya tidak seperti ini. Boleh tidak kira-kira saya membuat berdasar kondisi saya di sekolah? Boleh. Karena dalam IKM, amanah yang termaktub adalah fleksibel. Jadi Bapak Ibu boleh fleksibel. Kalau di istilahnya itu 3S. Sadar diri, sadar kemampuan sekolahnya. Sadar rai, artinya sadar bagaimana cara Bapak Ibu dengan pendekatan yang beraneka ragam untuk mencapai capaian pembelajaran. Mungkin antara kelas Bu A dan Bu B beda, karena memang kondisi kelasnya berbeda. Terus yang terakhir sadar posisi. Posisinya ini karena rata-rata mereka kelas 1 belum bisa membaca, menulis itu nanti di kelas 2. Misalkan, itu nanti berarti saya harus seperti apa model pembelajarannya. Nah, ini harus Bapak Ibu yang kreatif untuk menyesuaikan karena fleksibel terkait dengan IKM. Selanjutnya, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponennya apa? Komponen inti, tujuan pembelajarannya wajib, pemahaman bermakna wajib, pertanyaan pemantik wajib, sampai refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya, komponen modul ajar yang sudah beredar dalam panduan Kemendikbud itu dibutuhkan kelengkapan persiapan pembelajaran. Bu, saya baca bukunya. Saya kebetulan dalam minggu ini kegiatan untuk ini riset serta mengetahui kondisi real bagaimana penerapan dari IKM di berbagai kota di Jawa Timur maupun di Indonesia. Kemarin sempat di Bandung juga, di Maluku juga. Kemudian bagaimana peran sekolah penggerak, apakah sudah benar-benar mampu menggerakkan atau belum bergerak atau sedang proses bergerak, bagaimana peran guru-guru penggerak. Nah, di mana ini kalau kita membaca panduannya tuh kayaknya rumit, kayaknya ribet, banyak tahap. Tidak, Bapak Ibu. Sebenarnya rata-rata saya temukan Bapak Ibu itu sudah menerapkan P5, sudah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Hanya Bapak Ibu belum memenuhi rangkaian
JP, TP, ATP tergambar secara jelas dalam modul ajar Bapak Ibu. Itu yang saya temukan. Jadi kalau yang merasa takut, merasa insecure, kok susah ya menyusun modul ajar? Sebenarnya Bapak Ibu sudah punya banyak. Hanya sistematika aja, template-nya aja tinggal menyesuaikan. Nah, selanjutnya komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, IKM ini tidak susah Bapak Ibu. IKM ini tidak menjadi beban. Ketika Bapak Ibu lebih terbuka untuk menerima dalam artian yang memang kondisi kelasnya itu ya itu. Jangan memaksa, saya lihat Edi belajar Bu, ada contoh modul ajar tuh harus perfect misalkan. Itu di sekolah saya nggak ada. Jangan dipaksa. Tapi sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Nah, prinsipnya apa ketika Bapak Ibu akan menyusun modul ajar? Yang pertama esensial. Jadi pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia misalkan, Ani diminta ibunya berbelanja telur 25 kg dengan harga sekian. Kemudian Ani bertemu adiknya dan juga temannya. Sesampai ketemu temannya, Ani lupa untuk meminta kembalian karena sibuk ngobrol misalkan. Nah, di situ ada lintas disiplin proses pembelajarannya. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Jadi jadikan perubahan kurikulum yang sering dialami, yang sering kita alami ya Bapak Ibu, itu sebagai tantangan. Di mana dalam menyusun modul ajar ini juga harus ada. Menarik, bermakna, menantang, menarik dari segi model pembelajarannya. Bermakna mampu bukan sekadar remember untuk siswa, tetapi mampu mengkreasikan ide-ide yang ada di dalam diri siswanya. Menantang bagi guru maupun siswa untuk merekonstruksi, merancang, membangun bersama produknya seperti apa. Selanjutnya, relevan dan kontekstual artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dari konteks waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi fleksibel Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah berkesinambungan. Karena kita berbicara modul ajar berbasis proyek, keterkaitan alur kegiatan mulai dari pemetaan sampai asesmen itu harus menjadi satu rangkaian yang utuh. Selanjutnya, modul pembelajaran proyek. Nah, ini merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep berbasis proyek, disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, di mana mempertimbangkan tema serta topik proyek dan berbasis perkembangan jangka panjang, karena bersifat proyek. Selanjutnya tujuannya apa? Menyusun dokumen yang mendeskripsikan perencanaan kegiatan proyek itu. Nah, dalam modul pembelajarannya 4 poin utama profil modul, ada tema, topik, fase, dan durasi. Ada tujuan, pemetaan komponen, dimensinya apa, elemennya apa, subelemen, dan sebagainya. Aktivitas, alur aktivitasnya seperti apa. Asesmen, bagaimana instrumen pengolahan untuk menyimpulkan capaiannya. Nah, dalam menyusun modul ajar berbasis proyek, ini ada 6 langkah. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikannya. Ini wajib. Karena apa? Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik. Didasarkan latar belakang, habituasi, budaya yang ada, sehingga pengembangan modul ajar berbasis proyek ini disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Kalau sekolahnya memang tidak ada yang namanya akses internet, jangan dipaksakan membuat proyek untuk yang berbasis digital. Tetapi mungkin bisa menggunakan tema-tema yang lebih konvensional. Nah, selanjutnya identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi guru memilih kira-kira dimensi profil pelajar Pancasilanya ini yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran berbasis modul ajar proyek ini, lebih ke kemandiriannya kah? Ke berpikir kritis kah? Gotong royong atau mungkin tiga-tiganya itu yang akan dikembangkan karena itu harus dicapai. Selanjutnya tentukan alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Jadi memilih ATP,
hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang sebelumnya sudah ada sebagai langkah sinkronisasi atau langkah perbaikan. Misalkan di semester sebelumnya belum tertunaikan atau terpenuhi. Selanjutnya, susun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang tersedia. Jadi nanti ada beberapa komponen akan saya jelaskan. Selanjutnya proses pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Nah, langkah operasionalnya ada 6: perencanaan proyek, membentuk tim fasilitasi, tahap kesiapan satuan pendidikan, pemilihan dan penentuan tema, proses pembelajaran proyek, asesmen. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau modul ajarnya akan diterapkan di kelas, berarti dalam perencanaan proyek antara siswa dan guru. Proyeknya sebagai tagihannya di kelas dalam proses pembelajaran. Tapi kalau ini terkait P5, ini lebih kepada program sekolahnya. Jadi perencanaan proyeknya melibatkan antar guru, antar lintas disiplin keilmuan, kepala sekolah, dan juga mungkin masyarakat sekitarnya. Nah, langkah-langkah operasionalnya, perencanaan proyek, kemudian membentuk tim fasilitasi, tahap kesiapannya seperti apa, bagaimana memilih tema, proses yang harus dilakukan sampai asesmen. Nah, di sini sebenarnya ada salinan versi print ya terkait panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini panduan untuk P5-nya. Tetapi panduan untuk pembelajaran di kelas tetap Bapak Ibu sama membuatnya kayak modul ajar dengan model pembelajaran PBL. Dengan pendekatan model pembelajaran studi kasus. Yang membedakan hanya kalau proyek ada produk atau prototipenya. Nah, contoh strategi mengembangkan modul proyek ini ada 10 langkah. Yang pertama, kalau ini untuk sekolah berarti kepala sekolah yang menganalisis kesiapan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikannya. Jadi dilakukan analyze SWOT, need assessment, kelemahan saya apa, tantangannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Kalau ini untuk P5. Tapi kalau untuk di kelas berarti guru menganalisis kesiapan peserta didik, kondisi peserta didik saya, kebutuhan peserta didiknya seperti apa. Langkah awal ketika Bapak Ibu akan mengajar di kelas, menyusun model pembelajaran ini, lihat tipologi gaya belajar siswanya. Kira-kira kalau guru menjelaskan ramai tidak? Kira-kira mereka akan lebih antusias ketika guru menjelaskan di papan tulis, melalui PPT, melalui nonton video, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dikategorikan. Ada gaya belajar auditori, kinestetik, visual, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidik melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didiknya. Jadi setelah Bapak Ibu tadi mengkategorikan, oh kelas saya ini kecenderungannya itu lebih beragam. Ada yang tertarik ke seni, ada yang lebih ke kinestetik, ada yang harus diobrak-obrak dulu, harus ditegur dulu, harus dipacu dulu untuk mau bergerak. Ada yang tanpa disuruh sudah banyak Bu yang aktif angkat tangan misalkan. Nah, ini harus dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya, pendidik dan peserta didik mengidentifikasi tema dan topiknya tentunya sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Selanjutnya, pendidik mengidentifikasi menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, lebih ke kemandirian, gotong royong atau apa, merencanakan jenis teknik instrumennya, menyusun modul proyek berdasarkan komponen, kemudian menentukan komponen esensial sesuai dengan kebutuhan proyek. Kalau tadi di awal saya memberi contoh wawancara. Berarti kira-kira komponen esensialnya apa sesuai dengan kebutuhan proyek? Tentunya terkait dengan daftar pertanyaan, disesuaikan dengan temanya. Kalau temanya sampah, jelas. Bagaimana apakah Bapak sudah melakukan atau membuang sampah sesuai dengan jenisnya, sampah organik, anorganik. Nah, itu salah satu contoh komponen esensialnya. Selanjutnya, pendidik mengelaborasi kegiatan proyek sesuai dengan komponen esensial yang dibentuk, modulnya siap digunakan, jangan lupa tetap ada evaluasi dan pengembangan modul. Nah, ini saya beri contoh modul proyek, di mana ini contoh cuplikan modul proyeknya, misalkan untuk fase B ya, temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sampahku tanggung jawabku. Total waktunya 2 JP.
Nah, ditinjau dari dimensi profil pelajar Pancasila, ketika temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku, maka beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada gotong royong, ada bernalar kritis. Karena kalau sampahku yang menjadi tanggung jawabku, itu kemampuan siswa bernalar kritis. Karena ketika dia tidak bernalar kritis, sampah saya bisa saya buang kemana saja. Berarti kan dia tidak memiliki tanggung jawab. Nah, di sini menjadi salah satu dimensi dari penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dari segi elemen, karena ini lingkungan ya, gaya hidup berkelanjutan, subelemen yang disasar tentunya yang pertama memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kalau saya punya sampah itu saya tumpuk, kemudian itu nanti otomatis itu kan akan mengotori bumi. Kemudian kalau bumi ini kotor, udaranya kotor, pasti nanti yang terjadi apa? Yang terjadi polusi. Polusi nanti mengakibatkan kesehatan saya sendiri. Makanya sampahku adalah tanggung jawabku. Seperti itu. Selanjutnya, subelemen yang disasar juga menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian adanya kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, identifikasi, klarifikasi, dan mengolah informasi dan idenya. Asesmen diagnostik yang dapat Bapak Ibu gunakan sebelum melakukan ini ya proyek, ini harus mengukur kompetensi awal peserta didik. Kira-kira siswa saya bisa menerapkannya atau tidak? Kira-kira nanti hasil produknya seperti apa dan sebagainya. Nah, contoh cuplikan modul project ini ada beberapa langkah yang sudah ini disusun. Yang pertama tadi B, ini D. Temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku. Ini B ya, mohon maaf. Kemudian dimensinya gotong royong, bernalar kritis, subelemen seperti tadi yang sudah ini saya jelaskan, memahami keterhubungan ekosistem, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi, kemudian mengolah informasi dan gagasan. Asesmen diagnostik ini jangan lupa untuk dilakukan di awal sebelum Bapak Ibu menentukan proyek apa nanti yang harus dicapai oleh peserta didik itu. Nah, tahap pengenalan ini ada 4 tahap utama ketika kita menyusun modul proyek. Yang pertama ada tahap pengenalan, di mana ini mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Jadi siswa itu dikenalkan dulu, memberikan awareness, menumbuhkan kesadaran tentang bagaimana mengapa pengelolaan sampah itu penting. Karena nanti kalau nggak dikelola nanti ini Bu, udara tercemar. Kalau udara tercemar nanti perubahan iklimnya ini tidak menentu sehingga mengakibatkan kondisi kita mudah sakit, misalkan dampaknya. Nah, ini ada 5 langkah. Yang pertama, perkenalan perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah, eksplorasi isu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengaitkan isu-isu kalau kita hidup dengan tumpukan sampah, apa yang terjadi dari segi kesehatan, dari segi bau, aroma, polusi, dan sebagainya. Nah, nanti dilakukan refleksi awal. Kira-kira dari eksplorasi itu bagaimana pendapat anak kita, siswa-siswa kita? Gak apa-apa, Bu. Biarin, Bu, nanti ada tukang sampahnya. Misalkan ada yang cuek. Enggak, Bu, ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan tukang sampah, sedangkan tukang sampahnya hanya berapa persen di Indonesia, itu jelas nanti tidak mampu untuk tetap menjaga kelestarian alam, misalkan. Kemudian yang keempat ada kunjungan, diajak tuh siswa-siswa kunjungan ke TPA. Kemudian komunitas peduli sampah, ke bank sampah, dan sebagainya. Dan dilakukan diskusi kritis masalah sampah. Yang melakukan siapa? Bisa dari guru ke siswa, antar siswa yang sudah dibuat kelompok, atau siswa dengan pihak luar atau pihak eksternal, mungkin pengelola sampahnya, mungkin ini yang bertugas mengambil sampah dan sebagainya, atau dinas lingkungan hidup ya. Selanjutnya ini termasuk tahap pengenalan. Tahap yang kedua ketika berbicara modul proyek itu harus ada tahap kontekstualisasi. Apa yang dimaksud tahap kontekstualisasi? Di mana ini mengkontekstualisasi masalah di lingkungan terdekat. Dari pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian datanya. Bu, kemarin saya sama Bu Nur sudah diajak Bu ke TPA.
Saya kumpulkan Bu data-datanya. Oh, sampah itu ada organik, anorganik, sampah kering, sampah basah. Kemudian nanti itu harus dipilah lagi Bu. Nah, itu dikumpulkan, diorganisasikan jenis-jenisnya. Datanya ditulis lengkap. Ini sampah organik yang termasuk organik ABCD, yang termasuk anorganik ABCD. Kemudian data itu diketik, itu termasuk display data atau disajikan. Selanjutnya ada trust talk, sampah di sekolahku. Jadi ada trust talk, pembicaraan terkait sampah. Bagaimana agar sampah di sekolahku ini tidak ada, sekolahku bersih, asri misalkan. Atau sampah di lingkungan rumahku, sampah di ruang kelasku. Jadi bisa trust talk-nya sesuai dengan topik atau tema yang ditentukan seperti itu. Selanjutnya diorganisasikan data secara mandiri, yang mengorganisasikan siswanya. Kemudian dari data tersebut didampingi oleh guru untuk dilakukan asesmen formatif. Asesmennya ketika siswa mampu melakukan presentasi terkait dengan sampah itu seperti apa yang ditemukan dari berbagai tahapan dalam proyek itu. Sudah sampai mana pemahaman mereka? Sudah sampai mana siswa itu mampu mengkreasikan dan mengaktualisasikan ide-idenya. Nah, yang ketiga ada tahap aksi. Jadi bersama-sama mewujudkan pembelajaran mereka dapat melalui aksi nyata. Kalau pengenalan sudah, kontekstualisasi sudah, sekarang aksi bersama-sama guru dan peserta didiknya. Ada 5 hal utama di mana melalui Bu, kalau saya akan menjaga lingkungan agar sampah bersih di sekolah saya membuat poster aksi nyata sayang sekolahku. Eksplorasi program pengelolaan sampah, ada bank sampah Bu. Ada tempat sampah yang berdasarkan jenis sampah, organik, anorganik misalkan. Kemudian sampah yang bisa didaur ulang, misalkan disendirikan. Nah, selain itu, poster aksi nyata juga ada peranku dan solusiku. Bagaimana peran siswa untuk memberikan solusi atau memberikan afirmasi agar sampah di sekolah ini tidak ada. Oh, setelah jajan langsung membuang sampah di tempatnya. Dan itu termasuk rangkaian proyek. Selanjutnya dari poster-poster tersebut ditentukan karakteristik poster yang baik kan tadi misalkan dari seluruh siswa diberi tugas itu kemudian dikumpulkan ke guru, di situ ditentukan poster terbaik dari segi misalkan dari segi layouting, dari segi gambar, lagi dari segi pesan makna yang disampaikan kepada audiens untuk menjaga sampah di sekolahku ini tidak ada, sekolahku menjadi sekolah yang asri seperti apa. Kemudian asesmen ini disimulasi dalam bentuk pameran seperti itu. Pameran tidak harus secara terbuka luas, harus ada panggungnya, tidak. Bisa di sekolah, bisa di kelas, bisa di selasar sekolah dan sebagainya. Nah, yang keempat merupakan tahap refleksi dan tindak lanjut, di mana menggenapi proses dengan berbagai karya, evaluasi dan refleksi serta menyusun langkah strategi selanjutnya. Di mana asesmen sumatif, pameran poster, aksi nyata sayangi sekolahku menjadi hal yang ada dalam tahap refleksi tersebut. Nah, asesmen sumatif ini sebagai evaluasi dan solusi yang ditawarkan. Apakah sekedar menjaga sekolah bersih, poster, ada tempat sampah? Tidak, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran ke yang lainnya untuk cinta lingkungan juga. Yang terakhir beraksi sambil refleksi mengelola sampah di sekolah. Kalau sebelumnya mungkin hanya disediakan tempat sampah. Kemudian setelah itu ada dipetakan jenis-jenisnya, dibuat namanya modul project. Dalam artian modul project ini mulai dari rangkaian awal, tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, sampai refleksi dan tindak lanjut dilaporkan dalam bentuk karya. Atau, Bu, saya membuat produknya itu tempat sampah dari bahan daur ulang. Boleh seperti itu. Jadi diberi kebebasan, tidak harus laporan, tidak harus prototipe konkret yang perlu biaya mahal, tapi dengan pemanfaatan yang ada di sekitar kita. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di ini, nggih, di tahap-tahap ini ada 4 tahap. Jadi tahap pengenalan ini isu-isu, harus ada eksplorasi isu dan sebagainya. Yang kedua tahap kontekstualisasi, di mana ini ada 4 aktivitas.
pengumpulan, pengorganisasian, sajian data, dan juga trust talk. Selanjutnya ada tahap aksi yang ketiga, di mana ini bersama-sama, artinya guru dan peserta didik bersama-sama mewujudkan pembelajaran melalui aksi nyata. Sesuai yang sudah Bapak Ibu tuangkan dalam modul ajar itu tadi, temanya, topiknya, capaian pembelajarannya, sasarannya, pertanyaan pemantiknya, sarananya apa, dan target akhir seperti apa. Selanjutnya tahap refleksi dan juga tindak lanjut. Nah, di sini ada asesmen sumatif, kemudian beraksi sambil merefleksi. Yang refleksi siapa Bapak Ibu kira-kira? Apakah siswanya saja? Apakah gurunya saja? Tidak, tetapi dua-duanya. Nah, selanjutnya ada sistem penilaian Bapak Ibu. Jadi kalau proyeknya sudah ada, sudah selesai, tidak berhenti sampai di situ. Tapi ada sistem penilaian, di mana ini ada 3 hal utama, yaitu kemampuan pengelolaan, di mana kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Apakah siswa itu tertib mulai dari awal, setiap ada kegiatan ditulis, atau nanti dirapel di belakang. Nah, di sini termasuk kemampuan mengelola, self-management terkait dengan proyek ini sangat penting. Selanjutnya ada relevansi, kesesuaian dengan mata pelajarannya, mempertimbangkan tahap pengetahuan anak. Berdasarkan apa fasenya? Nah, selanjutnya ada juga keaslian atau orisinalitas, di mana proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya sendiri, tidak dibuatkan. Atau kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin membuat kelompok-kelompok hasil karya, satu kelompok itu, misalkan satu kelas dibentuk 5 kelompok, berarti ada 5 karyanya. Nah, di sini mempertimbangkan kontribusi guru berupa memberi petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Jadi peran guru di sini ini sebagai katalisator, fasilitator, dan motivator. Jadi yang lebih banyak bergerak itu siswanya. Tetapi terkait asesmen dari awal, tengah, sampai akhir, proses monitoring asesmen harus sudah disampaikan seperti itu. Nah, selanjutnya dalam evaluasi dan tindak lanjut proyek ini, ketika Bapak Ibu akan menyusun modul ajarnya, ini prinsip evaluasi implementasi ini harus mengacu pada 5 hal utama. Yang pertama, bersifat menyeluruh. Jadi kompleks semuanya itu dievaluasi. Kemudian fokuskan pada proses, bukan hasil. Prosesnya itu apakah runtut awal sampai akhir atau sekedar akhir aja. Kalau istilah mahasiswa sekarang itu SKS, sistem kebut semester. Kemudian tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Jadi kalau di ID Belajar, di platformnya itu ada guru yang menggunakan evaluasi A. Tidak harus Bapak Ibu plek ketiplek sama persis menggunakan evaluasi A. Tapi bisa memodifikasinya, sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di kelas Bapak Ibu. Kemudian gunakan berbagai jenis bentuk asesmen, bisa melalui ini misalkan link form, kemudian pertanyaan langsung, face to face seperti itu, bisa menggunakan soal-soal, tanya jawab, ataupun dari segi yang lainnya. Dan yang kelima, libatkan peserta didik dalam proses evaluasi. Selanjutnya, contoh alat dan metode evaluasi. Ini ada refleksi awal, tengah, dan akhir. Refleksi dan diskusi 2 arah dari peserta didik dan guru. Refleksi melalui observasi dan pengamatan. Menggunakan rubrik ya. Dan laporan perkembangan peserta didik. Jadi ada grafik laporannya. Yang terakhir, tindak lanjut dan keberlanjutan proyek. Ini harus mampu menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah. Ini diutamakan. Contohnya tadi, wawancaranya harus ke kepala desa misalkan. Mengapa Bu kepala desa? Karena untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pembelajaran saat ini. Atau terkait dengan topik lingkungan hidup, bagaimana peran kepala desa dalam menjaga lingkungannya. Nah, itu bisa dikaitkan. Upayakan bermitra di luar sekolah. Tetapi kalau Bu sekolahnya itu jauh Bu, di puncak gunung. Nanti kalau misalkan mau ke desa itu harus turun berapa jam ke bawah atau harus melalui jalur air Bu. Nah, ini tidak harus dipaksakan. Bisa nanti antar kelas atau antar guru seperti itu. Selanjutnya mengajak warga sekolah untuk meneruskan aksi dan praktek baik.
mengintegrasikan berbagai proyek yang ada, kerjasama ini dapat membuat proyek mempunyai dampak kebermanfaatan yang besar. Jadi intinya ketika Bapak Ibu akan menyusun modul proyek, ini tidak serta-merta proyek harus mengeluarkan biaya banyak. Harus ada fasilitasnya. Tidak. Tetapi dalam hal yang sederhana, tetapi itu ada karya nyata, itu bisa dikategorikan proyek. Hanya saja proses mencapainya ada alur tahapan-tahapan tertentu yang melibatkan 4 tahapan itu. Tahap awal, kemudian konstitualisasi, kemudian aksi, baru refleksi. Nah, untuk lembar refleksi peserta didik, contohnya misalkan, aku terlibat aktif dalam proyek ini. Misalkan ini fasilitator kelompok, ada 5 anak. Semuanya ini saling menilai. Jadi penilaian teman sebaya. Misalkan si A menilai si B, aku terlibat aktif dalam kelompok ini. Katanya si B, setuju. Mungkin katanya si A, oh sangat setuju. Nah, di sini ini sebagai contoh saja nih Bapak Ibu bisa mengembangkannya sendiri. Misalkan, pembelajaran dalam proyek ini membekali diriku sebagai warga yang baik karena menjaga lingkungan. Ada yang menilai sangat setuju, setuju, dan sebagainya. Nah, dari sini nanti ada yang namanya masukan atau pendapat lain. Jadi tetap bisa memberikan ide-ide perbaikan untuk proyek selanjutnya. Kemudian berikan 3 kata yang menggambarkan proyek ini. Misalkan proyek ini berhasil, sukses, lancar misalkan. Tetapi ada yang lambat misalkan, susah, beban misalkan. Nah, di sini. Nah, di sini nanti untuk masukkan pendapat lain proyek ini maupun berikan 3 kata, Bapak Ibu bisa mengeksplorasinya menjadi kalimat-kalimat yang lain. Misalkan kesan-pesan, harapan, atau semacamnya. Nah, lembar refleksi ini juga dapat digunakan pada tahap penutupan proyek, nih Bapak Ibu, di mana butir pertanyaan atau pernyataan dapat disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, untuk contoh modul ajar berbasis proyek, ini saya beri beberapa. Ini mungkin saya akan membuka yang SD, nih Bapak Ibu. Nah, misalkan ini topiknya ayo wawancara. Kemudian ini mapelnya bahasa Indonesia. Kemudian ada 4 pertemuan, 4 kali 6 JP berarti 840-an. Maksimum ini untuk 28 mahasiswa. Nah, ketersediaan materi misalkan pengayaan untuk siswa berpencapaian tinggi. Tidak, karena ini memang hanya untuk mengeksplor proyek itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu kelas saya itu bagus-bagus, Bu. Jadi saya tulis ya, ini hanya untuk siswa yang berpencapaian tinggi saja. Misalkan tinggi itu di atas 80. Boleh Bapak Ibu pilih ya. Ini hanya tentatif nih Bapak Ibu, bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu sendiri. Kemudian dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan, ini misalkan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong. Model pembelajarannya ada blended learning, Bu, ada tatap muka, kemudian ada luring. Fasenya untuk kelas apa, elemennya apa, berbicara, mempresentasikan, menyimak, dan menulis. Nah, ini TP. Tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik dapat melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai keberagaman lingkungan sekitar rumah. Kompetensi prasyaratnya tentunya siswa kita harus menggunakan kalimat tanya yang sederhana. Kata kuncinya wawancara keberagaman. Pertanyaan inti atau pemantik bagaimana langkah-langkah melakukan wawancara yang baik. Nah, siswa Mohon akan maaf, Bu. berpikir. Untuk modulnya belum terbuka nih, belum kebuka, Bu. Masih di slide yang contoh modul ajarnya, tapi belum kebuka untuk modul contoh modul. Oh, belum kebuka. Oh ya, sebentar. Modul ajar ya. Sekedar Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Masih belum, Bu. Masih belum. Oke, saya share screen ya. Sudah muncul kah Bapak? Sudah. Sudah? Iya. Oke. Saya besarkan ya. Sudah nampak jelas?
Thank you, Ibu, udah nampak jelas. Oke, syukurlah. Nah, selanjutnya ini tadi pertanyaan inti atau pertanyaan pemantik ya, sebutannya kalau dalam IKM. Bagaimana langkah-langkah melakukan wawancara yang baik? Kalau guru meminta siswanya melakukan wawancara, saya yakin semuanya bisa. Karena hanya sekedar bertanya, katakanlah. Tapi indikator baik itu seperti apa? Oh, dari segi pertanyaannya mencakup 5W1H, misalkan. What, when, where, who, how. Kemudian bagaimana caranya, etikanya sopan tidak? Bagaimana ketika ini berpakaian. Nah, ini merupakan salah satu indikator-indikator dalam melakukan wawancara yang baik. Ini harus masuk di asesmen awal. Nah, selanjutnya deskripsi umum. Fokus pembelajaran adalah peserta didik untuk menyusun pertanyaan yang akan disampaikan pada narasumber, melakukan wawancara sesuai topik, membuat laporan, dan mempresentasikannya. Materi ajarnya misalkan ada berbagai lembar kegiatan, perangkat peta pikiran, tabel daftar pertanyaan, format laporan hasil wawancara, format pengamatan presentasi kelompok. Alatnya apa yang dibutuhkan kira-kira? Gawai atau HP? Atau alat untuk merekam, bisa juga buku catatan. Banyak apa? Oh, nanti laporannya di kertas HVS, Bu. Kemudian ada kertas foto juga untuk dokumentasi misalkan. Kemudian di print, dipajang di saat pameran atau di kelas untuk dinilai guru misalkan. Sarananya ada lingkungan sekitar rumah, kemudian ada kertas post-it, ada buku catatan, lembar kegiatan, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya pengaturan siswanya berkelompok, metodenya pengamatan, kunjungan lapangan, diskusi, simulasi, dan presentasi. Asesmennya ini harus wajib ada peta pikiran. Jadi kelompok-kelompok itu diminta membuat peta pikiran dulu. Melakukan praktek wawancara. Kemudian melaporkan, membuat laporan hasil, dan presentasi. Selanjutnya jenis asesmennya ada tertulis, ada produk, ada prakteknya. Persiapannya, alokasinya berapa, aktivitasnya apa, dan sebagainya. Nah, ini misalkan urutan kegiatan pembelajarannya. Ini daring dan luring misalkan. Pertemuan 1, guru membuka pembelajaran sesuai kesepakatan kelas, berdoa, dan sebagainya. Menyampaikan hari ini capaian alur pembelajaran melakukan wawancara. Kemudian diberi yang namanya sumber pendukung. Siswa menyimak materi terkait topik keberagaman melalui video ini. Jadi Bapak Ibu ketika akan menyusun modul ajar dengan menggunakan ini project atau PJBL, ini memang lebih banyak secara detail. Tetapi hasilnya ini lebih terlihat dibanding Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran lainnya. Nah, ini beberapa contohnya. Itu kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2. Intinya sama dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengaplikasikannya semua. Nah, di sini kriteria untuk mengukur ketercapaian dari TP, tujuan pembelajaran dan asesmennya ini ada kompetensi kemampuan. Tadinya tadi kalau tertulis tahapan sebelum wawancara, saat wawancara, setelah kemampuan siswa menyusun daftar pertanyaan, produknya peta pikiran dan laporan hasil wawancara, prakteknya wawancara dan presentasi. Di sini ada aspek penilaiannya. Kalau tahap melakukan wawancara, ketika mampu menjelaskan 3 tahapan, skor 4. Menjelaskan 3 tahapan tetapi tidak berurutan, 3. Menjelaskannya hanya 2 tahapan, 2. Menjelaskan 2 tahapan tapi tidak berurutan, skornya 1. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Ini pertanyaan refleksi untuk siswa. Apakah kalian sudah mampu menggunakan peta pikiran untuk menentukan topik khusus wawancara? Ini nanti lebih mengasah pemahaman, analis dari materi yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa. Kemudian diberi daftar pustakanya, lembar kerjanya seperti apa. Kemudian ada pertanyaan, ini salah satu indikator wawancara yang baik ada 5W1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini yang menyediakan gurunya. Pengamatan proses wawancara untuk guru, nama kelompoknya, anggotanya berapa, narasumbernya siapa, topiknya seperti apa. Nah, di sini semua sudah harus ada. Karena apa? Karena terkait yang namanya modul ajar berbasis proyek itu senantiasa terikat erat dengan adanya asesmen. Kemudian penilaian presentasinya juga.
Kalau lancar mempresentasikan, skornya 4. Lafal dan intonasi bagus, 4. Informasi terperinci, hasil wawancara mudah dipahami, sikap selama presentasi. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang ada ketika nanti Bapak Ibu menyusun modul ajar berbasis project. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, project itu tidak selalu harus karya yang monumental, yang besar, yang memerlukan biaya banyak, tapi dari hasil-hasil laporan ini juga termasuk yang namanya produknya atau karya-karya siswanya. Nah, itu terkait dengan bagaimana menyusun modul ajarnya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti kesulitan, misalkan Bu, saya masih kesulitan memetakan. Saya masih kesulitan ketika nanti saya berupaya untuk menyusunnya modul ajarnya. Baik itu ketika modul ajar di kelas maupun terkait P5-nya. Nanti kita selama 4 hari ya, itu akan banyak berdiskusi terkait hal tersebut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan ini nggih, terkait dengan poin-poin tadi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengetahui terkait dengan bagaimana menyusun modul ajar berbasis proyek, sekali lagi saya tegaskan sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Untuk bahan-bahan materi dan sebagainya nanti akan Bapak Ibu terima, sudah saya share ke panitia. Nah, mungkin itu beberapa hal, tetapi ada beberapa tips ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan mencoba menyusun yang namanya modul pembelajaran berbasis proyek, yang pertama menentukan pertanyaan mendasar dulu atau pertanyaan pemantik itu penting Bapak Ibu. Karena proyek itu tidak serta-merta 1 kali pertemuan, 2 pertemuan selesai, tapi memerlukan beberapa kali pertemuan. Mulai dengan pertanyaan penting, ambil topik yang nyata, pastikan topik relevan dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya yang kedua, susun perencanaan proyek, rencanakan standar isi mana yang akan dibahas. Libatkan peserta didik dalam bertanya, perencanaan dan pembuatan proyeknya. Guru dan peserta didik melakukan kegiatan brainstorm yang mendukung inquiry, rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis. Kemudian jangan lupa susun jadwalnya, tetapkan tolak ukur, kemudian tetap sederhana dan sesuaikan dengan fase. Ada monitoring, guru sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator. Ada fasilitas selama proses, membimbing selama proses, dan menggunakan rubrik penilaian. Dan kemudian menguji hasil, membuat penilaian yang otentik. Penilaian otentik membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Artinya banyak sekali instrumen-instrumen penilaian, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Dan memvariasikan jenis penilaian yang digunakan. Kemudian evaluasi pengalaman apa yang sudah diperoleh dari proses pembelajaran tersebut sehingga siswa itu mampu menghasilkan proyek. Sharing, caring, sharing ide menjadi hal yang penting. Itu beberapa hal terkait dengan bagaimana ketika Bapak Ibu akan menyusun pembelajaran berbasis proyek. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu ingin bertanya, berdiskusi, atau sharing pengalaman, saya persilahkan dan saya kembalikan kepada Pak Ari. Monggo Pak Ari. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Ibu Dr. Rahmawati yang sangat lengkap dan sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatannya ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab seperti itu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan raise hand yang ada di Zoom atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti itu Bapak Ibu. Silahkan. Baik, di sini sudah ada yang pertama sudah ada Ibu atau Bapak Sevi Sutaria yang sudah raise hand pertama. Silahkan Bapak bisa menghidupkan videonya agar bisa bertanya langsung kepada narasumber seperti itu. Halo Bapak Sevi Sutaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ibu ingin bertanya untuk modul ajar itu dibuat per pertemuan atau misalnya satu modul ajar satu bab gitu Bu. Jadi ada beberapa, misalnya kalau ada beberapa
jadi satu modul itu satu pertemuan atau satu modul untuk satu bab gitu kan, satu bab ada beberapa pembelajaran ya seperti itu mungkin Bu, mau dikonfirmasi berkaitan tentang hal itu mungkin Bu ya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Bu, bisa langsung ditanggapi pertanyaan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana Bu, apakah modul ajar itu langsung saya buat satu bab? Ketika di satu bab ini banyak komponen sub-subbab lainnya atau per subbab. Modul ajar ini fungsionalisasi utamanya itu kan sebagai penunjang, sebagai memperdalam. Memperdalam apa? Penyampaian materi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran agar makna yang diberikan not only tidak sekedar remember, tidak sekedar ingat. Tentunya alangkah lebih baiknya ketika Bapak Ibu membuat modul ajar itu sesuai tema atau topiknya. Nah, Bu, dalam tema atau topik itu kan banyak. Iya, nanti dari banyaknya itu nanti dipisah-pisah per pertemuan atau per topiknya. Misalkan topik cinta lingkungan itu 2 JP, buat satu modul ajarnya. Karena satu modul ajar itu tidak serta-merta langsung bisa tuntas pada satu pertemuan. Minimal 2 sampai 4, tergantung model pembelajaran yang digunakan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika Bapak nanti menyediakannya itu berdasar topiknya. Setelah topik 1 atau subbab 1, kemudian subbab 2 ada modul ajar lagi. Subbab 3 sampai 6 misalkan baru nanti dibukukan menjadi salah satu. Itu nanti bisa Bapak gunakan untuk penunjang karya Bapak Ibu guru lainnya. Misalkan, Bu, ini saya kemas dalam bentuk artikel. Bu, ini nanti bahan atau modul ajar ini nanti saya kemas dalam bentuk karya yang lain, saya bukukan misalkan. Itu tentunya juga menghadirkan benefit lainnya untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Tetapi lebih baik ketika Bapak nanti menyediakannya per topik. Artinya per topik, dari topik A itu nanti dibuat secara rinci. Baru topik B, ketika menggunakan model pendekatan yang sama. Gimana Bu? Ketika dalam satu bab, itu ada 2 subbab. Bab pertama saya menggunakan model pendekatan PBL, Problem Based Learning. Tapi yang bab kedua, saya menggunakan model pendekatan Project Based Learning, PJBL. Nah, tentunya wajib bagi Bapak membuat modul ajarnya 2 secara lebih spesifik. Dan sekali lagi, ketika menggunakan PJBL, tentunya siklus, tahapan, persiapan itu lebih ekstra. Tapi ada benefitnya, bahwa create, kemampuan mengkreasikan, mengeksplorasi dari peserta didik itu lebih dapat memberi makna pembelajaran ketimbang Bapak Ibu hanya sekedar menggunakan studi kasus ataupun problem based learning. Jadi lebih detail, lebih baik, tapi tetap nanti satukan sesuai dengan perbabnya, nggih, Bapak. Halo, Bapak. Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Ya, Bapak siapa tadi, dari mana? Ada Bapak Sepi udah tulis di kolom chat dari Bandung katanya. Oh ya. Jadi begitu nggak Bapak? Dari Bandung Bu. Oh ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih Bapak. Saya tunggu nanti ya Pak penyusunan modul ajar berbasis proyeknya. Ya. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan Bapak Sepi tadi. Selanjutnya di sini sudah ada Bapak Wahyu Dadi yang ingin bertanya. Silakan Bapak Wahyu langsung bisa menghidupkan audionya. Baik, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Dr. Rahmawati ya, yang saya sangat simpatik lah dan menarik perhatian ya untuk materi yang sangat padat merayap ya. Ini Ibu, mohon maaf nih Bapak Moderator juga kan besok tentunya ada satu lagi sesi ya untuk pemataan materi ini ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, Ibu Doktor ya, tadi ada 3 komponen di dalam penyusunan modul ajar itu, ada informasi umum, ada komponen inti dan lampiran. Nah, yang saya tanyakan hanya ingin mempertegas aja barangkali Ibu ya, apakah ini berlaku untuk semua model pembelajaran ya? Apakah itu ya Bu ya, tidak hanya PJB saja ya, yang lain-lain bisa, dan memang itu sama gitu ya itunya, komponen-komponen tersebut. Itu yang pertama Bu ya. Nah, yang kedua, saya baru tahun ini mengajar kurikulum merdeka di kelas 8, yang tadinya kelas 7 kurikulum merdeka. Untuk yang kelas 8 saya kebagian. Sampai detik ini di sekolah saya memang belum diberikan semacam IHT ataupun workshop dan lain-lain ya. Makanya saya mengikuti ini. Sebelumnya saya sudah mengikuti dari Dr. Nonik ya, sudah dapat sertifikat walaupun belum mantap betul ya, tapi minimal saya mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Namun dalam pikiran saya terdapat ini Bu ya, antara kontradiksi mengenai kurikulum 13 yang terakhir itu adalah menyusun RPP 1 lembar yang tadinya berlembar-lembar, walaupun kenyataannya tetap aja ada lampiran-lampiran. Saya sendiri membuat satu RPP itu seperti tadi ada yang ditanyakan oleh Pak Cepi ya, itu RPP juga begitu. Jadi tidak satu bab tidak satu RPP satu kali pertemuan. Jadi satu RPP maksudnya gini, RPP itu satu komponen dasar lah gitu. Satu KD itu bisa terdiri dari satu RPP, 2 RPP, beberapa kali pertemuan maksudnya gitu ya. Begitu seperti itu. Nah, mungkin juga di sini begitu. Hanya saya memang kenapa bisa jadi malah lebih kompleks gitu ya, lebih sulit Bu. Terus terang saya 3 tahun lagi insya Allah pensiun ya Bu ya. Maksudnya gini, tapi tetap saya ingin mengikuti yang terbaru ya, kurikulum merdeka yang memang harus diajarkan nanti di kelas 8 itu harus sesuai dengan seperti yang tadi Bu sampaikan lah. Di antaranya menggunakan PJBR, yang lain-lain mungkin project listening dan lain-lain ya, model penjelasan yang lain. Nah, maksud saya kenapa ya Bu ya bisa terjadi seperti ini? Ya harapan kita sebagai guru, bahkan dulu pernah ada satu wacana jangan diribetkan dengan administrasi, guru itu enjoy bagaimana gitu ya supaya ngajar. Ya saya maaf aja Bu, saya SMP tahun 80, guru masuk kelas dengan metode ceramah dengan segala macam. Sekarang saya jadi guru, maksudnya artinya tidak banyak macam-macam, tapi memang ya itulah lain dulu zaman sekarang. Mungkin kalau dulu kan tidak ada internet segala macam, sehingga guru itu memang apa ada seperti itu, tapi bisa menghasilkan orang-orang. Saya juga ngajar tahun 90 di SMP, ada yang jadi insinyur segala macam dengan keterbatasan saya sebagai guru ya, pada saat itu sampai tahun 2000-an. Ada yang jadi anggota dewan, ada yang insinyur segala macam. Jadi hebat gitu ya. Ya mungkin termasuk Ibu juga bisa menghasilkan mahasiswa yang hebat-hebat juga seperti itu gitu. Itu aja barangkali Bu ya. Terima kasih Bu, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bapak Ibu peserta yang lain juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Bapak moderator, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Cukup Bu pertanyaan saya. Ya, bisa saya jawab Pak Moderator? Ibu, silakan bisa langsung ditanggapi pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Wahyudadi dari SMPN 1 Tangsel, luar biasa pertanyaannya. Ya, mohon izin menjawab Bapak. Benar Bapak, jadi ketika berbicara komponen modul ajar yang terdiri dari 3 informasi umum, komponen inti, dan lampiran itu berlaku sama dengan model atau pendekatan pembelajaran apapun, baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dan setaranya. Nah, yang boleh berubah itu hanya di informasi umum dan lampiran. Komponen inti tetap wajib, per poinnya itu wajib ada. Menggunakan pendekatan proyek, menggunakan pendekatan PBL, studi kasus, eksplorasi, semuanya tetap menggunakan komponen itu. Jadi komponen itu baku. Yang tidak baku nanti isinya karena harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah Bapak Ibu. Nah, itu pertanyaan yang pertama nggih Bapak, Pak Wahyu.
Nah, pertanyaan yang kedua, Pak Wahyu. Kalau dulu di Kurtilas, kurikulum 13, itu kita lebih ke efisiensi administrasi. Saya suka juga Pak Wahyu itu. Karena posisinya apa? Guru nggak terlalu diribetkan dengan administrasi, sehingga dalam memberikan pengetahuan, transfer ke knowledge, kemudian transfer afektif, dan sebagainya ke peserta didik, prosesnya ini memiliki waktu yang lebih banyak, yang lebih luas dibandingkan ketika guru-gurunya sibuk dengan kegiatan administrasi yang tentunya akan mengurangi kompetensi atau dalam artian mengurangi waktu yang lebih banyak dengan peserta didik. Nah, tapi kenapa ini namanya IKM, kurikulum merdeka? Harusnya kan lebih memerdekakan tugas guru. Harusnya, secara konsep, kalau kita berbicara merdeka, bebas seperti itu kan. Tetapi mengapa justru kita diberi yang ada CP, ada TP, ada ATP, ada MA, modul ajar maksud saya. Padahal dulu hanya kompetensi dasar, KD1, KD2, indikator, sekedar itu. Nah, di sini dimaknai karena amanah dari IKM ini, selain penyesuaian kepada satuan pendidikan masing-masing, ini sebagai salah satu upaya mewujudkan yang namanya education for all, pendidikan untuk semua. Didasarkan pada apa? Didasarkan pada talent center, potensi talenta siswa. Selama ini banyak guru-guru kita yang mungkin saya juga dilahirkan dari guru-guru yang mohon maaf konvensional. Dalam artian tidak harus ribet bikin RPP, bikin CP sampai MA. Tetapi saya berhasil misalkan. Nah, kemudian dalam IKM ini maksudnya tujuannya sama, agar memberhasilkan meningkatkan kapabilitas, capacity, quality dari peserta didiknya. Tetapi karena ranahnya di sini itu ada fase untuk pencapaian P3, profil pelajar Pancasila, itu nanti lebih diindekskan kira-kira dari beberapa komponen dari profil pelajar Pancasila. Ketika disinergikan dalam pembelajaran, itu paling banyak itu yang mana anak-anak Indonesia. Tujuan dan fungsinya ini untuk menunjang IPM, indeks terkait dengan pengembangan Human Development Index manusia Indonesia. Karena rata-rata masyarakat kita tuh pinter-pinter. Anak-anak sekarang tuh teknologi tuh canggih-canggih. Tetapi beberapa hal, adab, etika, sopan santun, itu kadang yang kurang. Sehingga itu diharapkan nanti melalui adanya modul ajar, itu nanti bisa terintegrasi proses pembimbingannya melalui serangkaian RPP. Nah, selanjutnya amanahnya ini kan education for all, talent center benar-benar diprioritaskan, di mana kalau dulu itu guru itu mungkin lebih ke menggunakan feel berupaya sekuat tenaga untuk memberikan mentransfer apa yang beliau tahu kepada murid-muridnya. Untuk saat era sekarang ini, mengapa kita lebih banyak dikeluhkan dengan administrasi dalam IKM? Karena salah satunya selain untuk HDI, Human Development Index, itu juga untuk memetakan bagaimana nanti kategorisasi kemampuan peserta didik didasarkan multiple intelligence, 9 kecerdasan. Ada yang lebih ke matematik, logik matematik, ada lebih yang linguistik dan sebagainya. Sebenarnya ini sebagai langkah awal dari yang namanya pendidikan karakter bermula dari pradini. Artinya bukan dari pendidikan dini saja, tetapi sebelum pra itu sudah dipetakan dulu. Harapannya kalau kita sebagai pendidik sudah tahu talent-talent dari peserta didik kita itu di A, di B, di C, di D, diharapkan nanti mampu mengakomodasinya. Karena dalam satu kelas ini kan majemuk. Tidak mungkin satu kelas itu sama kesukaannya intrapersonal misalkan, atau logik matematik, atau kinestetik. Maka dalam modul ajar itu harus ada yang namanya pengintegrasian, kolaborasi, kerjasama, di mana salah satunya nanti untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jujur Pak Wahyu, ini sekedar sharing ya Bapak Ibu.
Dari banyaknya lokasi-lokasi yang saya tinjau terkait guru penggerak, sekolah penggerak, implementasi IKM, rata-rata guru-guru kita merasa beban. Karena artinya apa? Terlalu banyak yang harus dipersiapkan guru, sehingga waktu di kelas itu justru berkurang. Nah, di sini agility, self-paced learning mahasiswa, mohon maaf siswa, itu memang lebih diunggulkan karena untuk mensukseskan SDM yang unggul. SDM yang unggul salah satu indikatornya kemandirian dalam belajar. Makanya lebih banyak siswa yang harus bergerak, guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator. Karena IKM ini baru, siswa juga masih belum memahami, beberapa guru mungkin masih meraba-raba, maka karena garda depan pendidikan adalah guru, guru yang dituntut lebih aktif mengeksplorasi, bekerja ekstra untuk memberikan briefing sinergisasi ke peserta didiknya. Dan saya khawatir juga nanti gurunya sudah mahir, sudah ahli, peserta didiknya sudah paham, ada reduksi lagi. Reduksi apa? Dari segi kebijakan. Saya berharapnya modul ajar tidak serumit yang ada di panduan, tetapi semampu Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan atau capaian pembelajaran yang akan dicapai. Jadi tidak harus serta-merta sama dengan panduan, tapi paling tidak komponen inti wajib ada. Bu, kalau komponen intinya saya hanya 1 lembar kan tidak mungkin. Banyak itu Bu komponen inti, isinya juga, iya benar. Tetapi bisa itu nanti dibentuk dalam parafrase yang lebih ini sederhana, tidak harus sampai berlembar-lembar seperti contoh yang sudah kita sering temukan di ID Belajar dari Kemendikbud. Nah, yang terakhir terkait dengan IKM ini, karena ini masih program baru, jadi harapannya literasi digital, digital etik, safety, dan sebagainya, apalagi sekarang sudah diwajibkan yang namanya digital leadership, kepemimpinan digital, maka dalam kurun waktu hingga 2030 ini, sepertinya kita masih tetap harus menggunakan ini. Karena apa? Esensinya bukan sekedar HDI, bukan sekedar untuk talent center dari peserta didik, tetapi juga sebagai salah satu pengembangan eksplorasi dari potensi yang ada di peserta didik. Kalau dulu center talentnya, student center learning sebatas memecahkan masalah, sebatas memberi solusi. Kalau sekarang IKM ini bukan sekedar problem based learning, tetapi ada project. Bagaimana kemampuan siswa ini dalam survival, dalam bertahan, dalam menghadapi tantangan sehingga mampu mengkreasikan segala sesuatu seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu, meskipun ini di awal kita rasa berat, kita rasa sukar, kita kadang pesimis, terlalu lelah ketika harus diributkan atau dibebankan administrasi yang banyak, tapi saya yakin dari tangan-tangan Bapak Ibu lah yang hari ini rela mengorbankan waktu, tenaga, kemudian pikiran untuk memenuhi kebijakan pemerintah, saya yakin dari kebaikan Bapak Ibu nanti pasti akan kembali ke hal-hal yang baik untuk kebaikan generasi kita mendatang. Jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, tetap semangat. Kalaupun ada kesulitan, silakan nanti sharing dengan saya. Karena saya membuka terkait dengan sharing and caring IKM ini sudah hampir 1 tahun lebih ketika mulai dari ada guru penggerak ini angkatan pertama sampai sekarang, dan masih saya temukan beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru-guru, baik dari sosialisasi dari tempat atau lembaganya yang kurang, baik dari kebingungan terlalu banyaknya contoh-contoh yang terkesan perfect tetapi tidak bisa diterapkan di kelas. Yang baik dalam menyusun modul ajar, CP, TP, ATP, dan MA adalah yang sederhana, memenuhi komponen modul ajar, terutama komponen inti, dan bisa diserap oleh peserta didik kita dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran. Esensinya itu. Boleh banyak halaman, boleh 1-2 halaman, tetapi ketika capaian pembelajarannya itu sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu sudah berhasil untuk menerapkan IKM ini. Demikian Pak Wahyu jawaban dari saya. Terima Halo Pak kasih. Wahyu. Ya. Terima kasih Bu narasumber. Terima kasih banyak, sudah cukup jelas insya Allah. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik,
Sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir pada pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini. Namun Bapak Ibu yang belum sempat mendapat kesempatan untuk bertanya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena malam hari ini adalah malam pertemuan pertama kita melalui Zoom meeting dan akan ada 3 pertemuan selanjutnya, yaitu di mana besok malam akan ada pertemuan kedua melalui Zoom meeting dan hari ketiga dan keempat kita akan berdiskusi interaktif melalui WA Group seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata dan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Fatmawati MPD atas penyampaian materinya malam ini yang sangat lengkap dan sangat luar biasa. Ibu terima kasih. Dan Ya, juga sama-sama. Mohon maaf. untuk Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir terkait materi dan rekaman pada malam hari ini akan saya share ke grupnya malam ini setelah kegiatan berakhir. Bapak Ibu silahkan ditunggu. Dan akhir kata mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian pada Zoom meeting dan diklat kita pada malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, Nje. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Nje.